Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
tadi kita udah dengerin coveran nih dari anak-anak cute nih, Gop nih. Menurut lu gimana tadi sih coverannya? Benar-benar sungguh indah gitu Sungguh ya. indah. Emang musik tuh bisa menerjemahkan apa yang kita rasain, bener gak? Betul, sesuai dengan hati ya, sesuai dengan yang kita alamin gitu Kadang ya. kalau kita lagi moodnya lagi jelek, kadang-kadang kita tuh suka susah untuk gimana caranya mengungkapkannya dengan kata-kata, bener gak? Akhirnya kita ngungkapinnya dengan musik. Dengan musik benar. Benar, kita cari liriknya yang relate sama apa yang kita alamin, bener kan? Nah, bahas-bahas musik, hari ini Smash mau bahas musik nih, Gop nih. Wow. Untuk pertama kalinya kan Smash bahas musik, jadi biar kita have fun bareng lah bahas-bahas tentang musik ya kan. Terus kalau lagu yang lagi lu dengerin belakangan ini apa dong? Kalau gue lagi dengerin lagu Rohani, lagunya si Melita. Oh, Yang emang lagunya judulnya tentang apa tuh? Penolong yang Setia. Itu kayak relate banget sama kehidupan gue. Gue kan lagi banyak masalah keluarga, terus lagi banyak banget goncangan-goncangan gitu. Terus gue pas dengerin lagu itu kayak kena banget gitu ke gue. Gue ngerasa kayak, oh Tuhan tuh nolong gue walaupun gue lagi ada masalah, Tuhan tuh selalu nolong gue. Dia tuh penolong yang setia gitu. Wah, bagus banget ya. Iya, kena banget. Jadinya kayak ke bawah lah, jadi nangis sendiri gitu kan. Kayak sesuai yang tadi lo bilang, relate sama keadaan ya. Jadi gue nangis nih gitu. Kalau dangdut, suka dengerin nggak nih dangdut? Kalau dangdut gue sih jarang dengerin. Cuman gue kalau ada orang yang setel lagu dangdut, gue juga dengerin gitu. Soalnya enak juga dangdut Indonesia kan. Iya, auto joget ya jadinya. Bener, Auto joget karena ya. kan genre dangdut kan tuh genre Indonesia banget Iya, ya Indonesia kan? banget kan karena emang dari Indonesia, jadi Iya. Indonesia banget. Terus lu pernah denger gak sih soal katanya ada beberapa orang atau oknum ya, aku kurang tahu, ada yang bilang kalau misalkan musik rock itu tuh gak rohani katanya gitu. Wih, gimana menurut lu gimana? Gue belum pernah dengar sih, karena emang belum pernah dengar. Jadi lu belum pernah dengar ya? Iya, menurut gue Oke. sih nggak ada kayak gimana sih, menurut gue sama aja gitu loh. Oke, iya gue juga denger tipis-tipis doang sih. Soalnya kan emang semua genre itu kan sama aja gitu Iya. kan. Nggak ada lagu rock artinya nggak rohani, lagu ini artinya rohani kayak gitu kan. Yang penting adalah sikap hati kita, gimana cara kita melakukannya gitu kan. Kita memainkan berbagai macam genre adalah motivasi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan gitu kan. Karena kan referensi tiap orang kan beda-beda ya Bener kan. banget, beda-beda. Bukan berarti kalau misalkan lu suka lagu rock, gue bilang, lagu lu jelek kayak gitu. Enggak dong, kan itu kan karena orang juga beda-beda. Bener. Sukanya orang tuh kayak gimana beda-beda. Karena bahasa tiap orang kan beda-beda ya, Bener. cara dia menyembah Tuhan kayak gitu kan. Liriknya juga kan maknanya juga beda-beda gitu. Benar, kan. yang penting liriknya itu juga lirik yang bagus bener-bener untuk menyembah Tuhan gitu. Bener banget. Kita hari ini bakalan dengerin khotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Judulnya, Cinta uang versus cinta Tuhan. wah, ngomong-ngomong soal uang kan ada lagunya juga ya? Banyak kayaknya sih lagunya kalau cinta uang mah. Apa aja emang ya? Lagunya Cinta Laura tuh yang cinta atau uang, yang Love is Money. Oh iya, bener-bener lagu Love lama is juga money. nih. Iya, lagu lama itu. Terus ada lagu apa lagi? Lagunya Roma Irama yang dangdut juga nih, Gop tadi. Yang Judi. Oh yang Judi. Terus bisa juga disambungin sama yang begadang jangan begadang. Iya, udah Judi begadang semua komplit ya. Iya, Waduh. masuk semua tuh sakit penyakit tuh. Kan langsung masuk angin, langsung kerok-kerokan. Ya, daripada kita salah mempergunakan uang yang kita punya, mendingan kita dengerin aja khotbah nanti yang Iya, bakalan bener. dibawain oleh Pastor Daniel Daniel Hendrata. Hendrata. Tapi sebelum itu kita bakal masuk dulu ke sesi Praise and Worship. Oke, sekian dari kami berdua dan dari Smash 180. Terus memberkati. Mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Anugerah Church at Storehouse, baik yang ada di Storehouse maupun yang menyaksikan di rumah, jemaat online kami yang terkasih. Apa kabarnya pagi hari ini? Anda bisa mengetikkan di kolom komentar ya, dari kota mana Anda nonton, dari negara mana, supaya kami bisa mengenal saudara dan bisa berdoa buat saudara. Nah,
Pada pagi hari ini kita akan melihat dulu praise report dari seorang jemaat online yang lokasinya ada di Sulawesi. Dia ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas dukungan doanya buat keponakannya yang telah lolos seleksi demi seleksi hingga berhasil lolos masuk TNI Angkatan Laut. Tanggal 22 ini akan berangkat ke Makassar untuk menjalani pendidikan. Puji Tuhan, bila masih ada di antara jemaat online maupun jemaat onsite yang rindu untuk didoakan, boleh menghubungi kami ya di sosial media kami. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca sebuah ayat yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu serial yang baru yaitu Financial Series. Kita akan belajar tentang keuangan. Judul khotbah hari ini adalah Cinta Uang versus Cinta Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Daniel Hendrata. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami berdoa pada saat kami akan memulai ibadah ini, biar Roh Kudus yang mengambil alih dari awal, pertengahan sampai dengan akhir nanti. Sehingga Tuhan, ibadah ini benar-benar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang merubahkan hati kami, merubah cara berpikir kami dan merubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, negeri tercinta kami. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, kami lepaskan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan juga jajaran menterinya. Kami berdoa Tuhan biarlah Kau berikan hikmat kepada para pemimpin kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin kami keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Keluar dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemik ini dengan penuh kemenangan sebagai bangsa yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengucapkan shalom atas seluruh bumi. Kami percaya bumi ada dalam agenda Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memeluk bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan akan terjadi di dalam nama Yesus. Seperti yang firman-Mu janjikan Tuhan bahwa Engkau akan merestorasi bumi, Engkau akan merestorasi kesehatan kami dan Engkau akan merestorasi segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan di atas muka bumi ini. Sampai seluruh lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah bersama saya katakan, amin, amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita sambut sama-sama tim Praise and Worship Anugerah Church at Storehouse. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan yang ada di Storehouse, yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri, kita akan bersorak buat Tuhan Yesus. Kita akan meninggikan nama Dia, amin. Karena Tuhan hadir di setiap hati kita, haleluya. Amin, haleluya. Engkau hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan
memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang bersatu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan Bapa-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian bersama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan lebih lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tidak mau hidup seperti dunia ini, amin. Apa pilihan kita? Mau hidup apa yang Tuhan kehendaki atau mengikuti apa yang ada di dunia ini? Engkau Tuhan yang turun ke dunia untuk membebaskan kehidupan kita, untuk mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri kesempatan kasih mengubahkan kita. Ku akui semua dosa kami Tuhan. Engkau adalah adil Tuhan Yesus, setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan firman-Mu yang telah membebaskanku. Yesus kebenaranku adalah apa? Amin. Kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan adalah pilihan kita semua. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau Yesus, keselamatan. Beri kesempatan Tuhan, kesempatan kasih mengubahkan kita. Ku akui semua dosaku, maka Kaulah Dalam setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu.
kebenaran firman-Mu Tuhan adalah pilihan kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Sedetik pun Engkau tidak pernah melupakan kami. Biarlah kami Tuhan memiliki hati hamba. Memiliki hati untuk menyembah Engkau. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan. Kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama kami hidup Tuhan, kami mau menyenangkan Kau, mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Jadikan
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Engkau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang hati hamba yang Kau cari, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, kami persembahkan untuk Engkau Tuhan, persembahkan. Amin. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Kami percaya bahwa Engkau pencipta langit dan bumi. Memang benar Tuhan, satu-satunya yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau, itu adalah hati kami. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, pada saat ini kita punya pilihan. Apakah kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan atau tidak? Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa saudara. Bahkan Tuhan pun tidak mau memaksa saudara dan saya. Tetapi esensi sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, itu adalah pada waktu kita memilih untuk menyembah Dia. Walaupun kondisi kita tidak akan pernah sempurna, walaupun jalan di depan kita itu kemungkinan bisa semakin terjal, tetapi satu hal yang kita boleh lakukan adalah melibatkan Dia dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara memberikan hati ini kepada Dia. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau melawat kami. Masing-masing kami punya kebutuhan yang berbeda, masing-masing kami punya tantangan yang tidak sama. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengerti dengan jelas. Periksa hati kami Bapa, sehingga pada waktu firman-Mu diberitakan, hati kami boleh Engkau ubah, sehingga kami boleh lebih berani belajar untuk berserah lebih dalam lagi, satu langkah lagi kepada Engkau, supaya kami lebih serupa kepada Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pengurapan-Mu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu, dan juga kepada setiap daripada anak-anak-Mu, baik yang ada di storehouse ataupun yang ada di rumah, ataupun yang bahkan mendengarkan
kebaktian siaran tunda, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari saudara, apapun kondisimu, siapapun, kapanpun engkau menyaksikan ibadah ini, percayalah bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan saudara. Terima kasih Bapa. Berbicara buat kami Tuhan, untuk kami mengerti apa yang menjadi hatimu, khususnya tentang uang, tentang kekayaan, tentang apa yang menjadi agendamu pada zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, kalau engkau siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin, haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih tim praise and worship, haleluya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan yang ada tadi saudara ya. Kita tahu bahwa pada waktu kita boleh memuji, menyembah Tuhan, itulah yang akan membuat kita sangat berbeda dengan malaikat saudara. Karena malaikat itu mereka mau nggak mau harus, kalau kata-kata harus itu udah berarti no option, no choice. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya opsi. Dan pada hari ini saudara kita akan memulai satu serial yang baru. Dan kita percaya serial ini sangat esensi dan penting banget berbicara masalah uang. Saudara, kalau kita bicara masalah uang, mulai dari saudara itu mulai terjadi pembuahan di dalam rahim ibu saudara, ibu kita, itu udah perlu uang. Betul nggak? Ya, bahkan untuk dibuahi pun pada zaman sekarang seringkali itu mahal banget harganya. Ada begitu banyak orang-orang yang sukar untuk mendapatkan keturunan saudara. Sehingga mereka harus pakai inseminasi. Dan saya tidak tahu harganya berapa sekarang saudara. Tetapi kalau yang namanya IVF atau bayi tabung dalam bahasa sehari-hari itu minimal udah 150 sampai 300 juta. Itu per kali nyoba saudara. Kalau gagal ya berarti harus bayar lagi. Nah dari sana kita tahu bahkan nanti pada waktu saudara dikandung oleh ibu selama 9 bulan dan sampai nanti dilahirkan, sampai nanti menjadi seorang anak kecil, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa muda, menikah, bekerja, menjadi tua, saudara, dan bahkan nanti sampai akhirnya setiap daripada kita itu pulang ke rumah Bapa, saudara, semuanya perlu duit, betul nggak? Haleluya, katakan semua perlu duit. Haleluya, belum semangat yang di storehouse mana suaranya, katakan semua perlu duit. Nah semalam saya mencoba saudara untuk test case, saya masukkan dalam polling Instagram saya. Saya katakan gini saudara, kalau belum ikut saudara cuma silakan boleh ikut. Saya tanyakan suka duit enggak? Kebanyakan mereka bilang yes dan sedikit yang bilang no. Saudara saya juga enggak tahu kenapa mereka enggak suka duit. Tetapi saya suka duit, saya tidak cinta duit saudara, tapi saya suka duit. Karena dengan duit kita bisa melakukan banyak sekali hal. Ya, uang bukan duit. Ya saudara ya. Dan kemudian kalau ditanya siapa yang perlu duit, herannya saudara tahu nggak berapa persen yang mengatakan perlu duit? Ada yang tahu nggak? 100% mengatakan perlu duit. Bahkan beberapa orang yang kan saya bisa tahu nih ya siapa-siapa yang mengisi polling itu saudara. Dan kemudian bahkan mereka yang jabatannya sangat lukratif, sangat menjanjikan, mungkin mereka udah punya income yang selangit saudara, tetapi mereka juga pencet perlu duit saudara. Termasuk beberapa orang yang lagi struggling dalam kehidupannya, saya melihat mereka juga memencet perlu duit. Nah ini ternyata setiap ranah kehidupan ini mempunyai kadar yang berbeda, perlu uangnya juga nggak sama saudara, betul ya? Nah tetapi kemudian kalau saya tanyakan cinta Tuhan enggak? Semuanya menjawab 100%. Tumben saudara ya, kalau saya ngadakan polling, kadang-kadang enggak terlalu banyak ngikut, tapi kalau ngomong soal duit, ini ratusan orang langsung keluar saudara. Tanpa disuruh, tanpa promosi ya. Haleluya. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Haleluya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan khotbahkan dari kitab Matius 19. Bersama-sama kita akan melihat secara sistematis, mulai daripada ayat 16 sampai dengan 30. Kita nggak baca langsung saudara ya, tetapi kita akan lihat satu persatu. Ada 3 poin besar yang saya ingin nanti katakan dan ajarkan kepada saudara. Nah saudara, saya mengajak Anda kalau saudara belum share ibadah ini, ayo rame-rame kita share. Karena lebih banyak lagi orang yang perlu mendapatkan kebenaran Tuhan tentang keuangan, kekayaan saudara. Dan saudara nanti boleh celebrate bersama dengan kami. Saudara boleh tinggalkan komentar atau saudara boleh abadikan ibadah saudara. Saudara boleh kasih hashtag Anugerah Church saudara ya. Dan juga jangan lupa kasih hashtag Financial Series. Lihat bersama dengan saya, saudara boleh ikut baca. Kita akan lihat terlebih dahulu Matius 19 ayat 16 sampai dengan 30. Kita akan berhenti pertama di ayat 22 saudara. Siap ya? Puji Tuhan.
2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus ayat 17. "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang itu, muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Nah, kita berhenti dulu di sana, saudara ya. Nah, saudara sekalian, satu hal yang saya harus luruskan kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus tidak membenci orang kaya. Yang percaya katakan amin. Yang kaya, saudara boleh buat gesture gini. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara, tidak ada masalah dengan kekayaan, tidak ada masalah dengan kemiskinan. Saudara, di mata Tuhan, setiap manusia, apakah baik kaya ataupun miskin, terpelajar ataupun tidak, itu sama, dicinta oleh Tuhan. Haleluya. Tetapi seringkali kita tahu bahwa yang lebih banyak membuat masalah, itu siapa saudara? Lebih banyak orang kaya. Karena mereka lebih punya fasilitas. Mereka lebih tahu luar dalam seluk-beluk. Mereka bisa punya akses yang mana tidak bisa diakses oleh berbagai macam orang. Nah, bahkan saudara, kalau saudara lihat dalam konteks Matius 19 ini, perikop dalam Alkitab dikatakan orang muda yang kaya. Nah, saudara, saya tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah memilah-milah siapa yang mau dia temui. Betul nggak saudara ya? Karena kita tahu juga bahwa Tuhan kita itu, dia juga bisa berteman sangat baik dengan pemungut cukai, dengan pelacur, dengan orang-orang yang dianggap dibuang atau dilupakan oleh orang-orang di dunia ini saudara. Tetapi nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang hanya waktu tertentu bisa punya akses kepada Tuhan Yesus. Ya, misalnya seperti Nikodemus, Yusuf Arimatea, saudara ya, dan banyak orang lainnya seperti wanita-wanita yang mendorong, menyokong, mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa. Mereka bukan dari kalangan kebanyakan. Mereka daripada golongan orang-orang 1% dalam lingkungan masyarakat. Bahkan secara posisi ataupun secara keuangan. Yang mengerti, katakan saya mengerti. Haleluya. Jadi di sini orang muda ini adalah orang yang terpandang, tidak ditulis namanya, saudara ya. Nah, tetapi kemudian orang itu datang dengan berkata, "Guru." Ya, ini orang confident banget ini, ya. "Perbuatan baik apakah yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, saudara, ada satu hal yang nggak nyambung. Ternyata di dalam benak orang ini, dia masih berpikir bahwa perbuatan baik itu bisa membawa dia untuk masuk kepada kehidupan kekal. Kehidupan kekal di dalam konteks Alkitab yang kita mengerti adalah diselamatkan. Katakan diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Saudara bisa berderma kepada 10 juta orang. Saudara bisa membuat berbagai macam fasilitas ibadah. Saudara bisa memberi makan setiap hari kepada jutaan orang. Tetapi kalau saudara tidak kenal Tuhan Yesus secara pribadi, saudara tidak akan masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kehidupan kekal itu hanya bisa dicapai melalui jalan ini, saudara. Nah, makanya kita harus paham bahwa apa bedanya perbuatan baik yang dilakukan oleh kita anak Tuhan, orang Kristen, dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ada yang tahu nggak? Saudara, kalau saudara belum tahu, izinkan saya mengajarkan bahwa bagi orang-orang dunia, perbuatan baik ini mengumpulkan merits, mengumpulkan poin. Di surga nanti mereka percaya seperti kalau saudara belanja di beberapa toserba atau di beberapa supermarket, nanti di akhir tahun saudara bisa kumpulkan dapat poin dan saudara itu akan dapat diskon pengurangan daripada harga yang harus dibayar. Tetapi kerajaan surga tidak beroperasi dengan cara seperti itu, saudara. Karena apa? Nota setitik aja itu bisa membatalkan keselamatan yang akan dapat menggagalkan seseorang untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin.
Makanya saudara, perbuatan baik orang dunia atau orang yang tidak kenal Tuhan, mereka berupaya dengan merits, dengan poin mereka untuk supaya diselamatkan. Nanti dikatakan supaya ditimbang. Di dalam kehidupan yang kekal itu di akhirat dalam bahasa kebanyakan orang. Saudara sekalian, begitu runyamnya pada waktu nanti di dalam kekekalan ternyata timbangan saudara nggak imbang 1 poin atau 1 derajat. Dan 1 derajatnya mengatakan tidak layak. Bagaimana ini saudara? Masalah nggak? Halo, masalah nggak? Bagi saudara yang di rumah masalah nggak? Kalau ini masalah saudara ketik, ini masalah besar. Tetapi ada satu jalan keluar, yaitu saudara menerima dulu Yesus sebagai keselamatan. Nah kalau kita udah menerima Yesus sebagai keselamatan, maka kita orang Kristen pada waktu kita berbuat baik, tujuannya tidak lagi mengumpulkan merits. Tidak lagi tujuannya merits itu untuk supaya kita diselamatkan masuk surga. Karena apa? Kita menerima dulu jaminan keselamatan kekal, baru kita berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Karena itu perintah Tuhan. Tadi seperti yang Pastor Debbie katakan dalam ayat pembuka. Tuhan Yesus mengatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh keberadaan saudara. Tetapi dengan cara yang sama, kasihi orang lain dengan cara engkau mengasihi takarannya seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, dan dia mengatakan 2 hukum ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, mengasihi diri kita memiliki bobot dan muatan yang sama. Ini luar biasa banget. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois. Nah kembali kepada Matius 19 tadi ini berarti orang muda yang kaya ini bertanya pertanyaan yang salah. Saudara harus mengerti itu. Ini ada kaitannya dengan financial series, saudara. Katakan orang kaya. Katakan orang kaya. Belum semua, saudara. Yuk, yang niat. Yang di storehouse yang niat. Haleluya. Saya mau ngundang ada beberapa pembicara. Ini saya buka rahasia. Dan dia berkata, khotbah di depan orang Kristen. Enggak deh. Karena apa? Mereka enggak antusias. Kalau saya harus ngasih speech di perusahaan saya, mereka tuh luar biasa berapi-api. Nah ini saudara, ayo, apakah saudara antusias atau tidak? Halo? Antusias. Saudara antusias banget deh. Saudara lebih antusias daripada saya. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Saya tidak bisa melihat Anda. Tetapi kalau saudara antusias, kasih tanda api. Katakan gua antusias, yang percaya katakan amin. Mana suaranya di storehouse? Kalau kamu antusias, jangan cuma diam aja. Tuhan Yesus sudah mati buat kamu. Sudah tebus kamu karena daripada hidup yang sia-siaan. Mari kita antusias dan berikan kemuliaan yang paling meriah. Bagi Tuhan Yesus katakan, saya mau firman Tuhan merubah kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah saudara sekalian, dari sana kemudian dia bertanya. Udah dijelasin sama Tuhan Yesus nih. Kalau kamu mau sempurna, turutilah segala perintah. Katakan segala. Segala itu berarti semua. Enggak sampai kekurangan satu pun. Dia nantang nih saudara. Ya, hanya orang kaya yang berani nantang. Betul ya? Kalau orang yang kalah posisi, dia langsung akan tunduk. Beberapa orang, saudara dari body gesture saya udah bisa melihat. Saudara kalau begitu ngomong dengan saya atau beberapa orang langsung tangannya gini saudara. Tanpa sadar. Ya, gini saudara, sambil gini-gini. Enggak sadar itu. Ini adalah body gesture di mana seseorang enggak percaya diri. Betul ya saudara ya? Nah saudara, ini yang terjadi. Tetapi orang itu dengan begitu gigih, berani bertanya, berargumentasi. Ini enggak negatif. Ini orang ini enggak jahat. Tetapi dia kemungkinan juga mempunyai hati ingin belajar, saudara. Tapi dia bertanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas nih, Yesus memberikan hukum Taurat. Katakan hukum Taurat. Nah saudara, jawab daripada anak muda ini di ayat 20, saudara lihat nih ya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Wah, hebat banget ini. Ini seperti netizen zaman sekarang maha benar. Karena apa? Dia mengatakan semua sudah kuturuti. Yakin saudara? Ya, apakah nggak ada yang kurang? Kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa judge, saudara. Tetapi Tuhan Yesus juga nggak berusaha untuk memenangkan argumentasi loh. Tuhan Yesus bukan tipe yang saya tahu ini apologetika banget. Tuhan Yesus berusaha untuk
membela kebenaran tetapi tanpa dia memaksakan kehendak. Ini bahasanya tergiring dengan begitu baik. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau, ini kalau kamu loh ya, kalau kamu memang ingin sempurna. Katakan kalau kamu. Coba lihat kiri kanannya. Kalau kamu itu berarti itu terserah kamu mau atau enggak. Betul enggak saudara? Ya betul ya. Kalau kamu memang mau sempurna ya sudah. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh, apa saudara? Harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berarti apa? Kamu itu masih belum mengerti apa yang menjadi perspektif kerajaan surga. Ini yang Tuhan Yesus katakan tanpa menghina, tanpa mengkerdilkan. Beberapa daripada kita kalau udah kalah omongan saudara, kita maunya apa? Kita langsung banting apa yang kita punya, kita langsung sinis saudara, kita langsung banting pintu, kita langsung melengos. Betul nggak saudara? Tetapi Tuhan Yesus nggak berkata demikian. Dia akan menjelaskan dengan luar biasa, dengan kasih. Nanti saya akan masuk jelaskan lebih dalam saudara ya. Dan respon atau reaksi daripada anak muda di ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa sedih? Karena hartanya banyak. Saudara di sini mulai terekspos kondisi hati daripada orang muda itu. Dan saya yakin banyak daripada kita bisa relate atau berelasi dengan kondisi ini. Orang muda itu saya yakin adalah kebanyakan daripada saudara dan saya. Yang seringkali kita berpikir bahwa kita sudah cukup untuk mengasihi Tuhan. Kita sudah cukup melakukan firman Tuhan. Kita sudah cukup untuk bahkan mengasihi sesama manusia. Kita bahkan udah berpikir bahwa kita udah berkorban. Dan kadang-kadang mungkin kita mulai sudah berpikir, kalau saya tidak melakukan ini apa jadinya orang itu? Saudara, betul nggak? Jadi ada satu takaran yang sangat berbeda. Jadi kita tahu saudara bahwa ini kerap kali ada satu gambaran yang nggak match. Gelombangnya antara gelombang Yesus dengan gelombang orang muda ini nggak ketemu. Nah inilah yang seringkali pada zaman sekarang ini yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, saya tidak membenci orang kaya. Saya suka berteman dengan setiap orang. Saya puji Tuhan, saya bukan Tuhan Yesus. Saya masih jauh daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saya berusaha belajar untuk berteman dengan semua orang daripada setiap golongan yang ekonomi yang ada. Baik orang yang kekurangan, baik orang-orang yang berkecukupan, atau baik orang yang sangat berkelebihan, saudara. Saya bisa relate dengan mereka dan saya bisa berteman baik dengan mereka. Tetapi kita harus tahu bahwa zaman sekarang ada suatu kondisi zaman yang tidak lagi sama. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi hari-hari ini ada banyak sekali kritikan kepada OKB, Crazy Rich baru. Tahu nggak Crazy Rich baru? Kalau zaman dulu namanya OKB, sekarang Crazy Rich baru. Ciri-ciri daripada Crazy Rich baru itu adalah orang yang selalu memamerkan harta apa yang dia punya. Dan tidak lagi merasa merasa nggak enak untuk orang tahu itu sepatu harganya berapa, tas harganya berapa, isi kamarnya apa, saudara. Karena apa? Karena mereka mau dipandang bahwa mereka adalah seseorang yang luar biasa. Bahkan sebutan kata sultan. Nangkep kan? Betul saudara? You get what I mean? Haleluya saudara. Dan bahkan para sultan-sultan ini saling kunjung mengunjungi untuk kemudian saling memamerkan. Dan bahkan beberapa kalau lagi misalnya lagi mager, mereka bisa beli mobil lewat beberapa aplikasi. Dan besok paginya udah dikirim mobilnya yang harganya 3 sampai 5 sampai 10 miliar. Itu karena mereka lagi nggak ada kerjaan katanya. Saudara, sekali lagi apakah kita ngurusin kekayaan orang? Kita nggak perlu ngurusin kekayaan orang. Tetapi inilah satu gambaran yang sangat salah yang lagi dibuat oleh orang-orang ini yang akan membuat diri kita, bahkan nggak usah ngomong anak-anak kita, diri kita. Kalau kita gagal paham, kita akan mulai menjadi iri dan bertanya, kenapa saya nggak bisa menjadi seperti itu? Halo, paham nggak? Saudara ngerti apa yang saya katakan? Saya nggak usah nyebut nama siapapun juga, karena ini sebenarnya memang bukan urusan kita. Tetapi cara berpikir ini perlu
kita pelajarin karena kita adalah anak-anak Tuhan nih saudara. Karena topik ini berbicara cinta uang versus cinta Tuhan. Saya yakin kalaupun ada orang-orang Kristen yang bisa melakukan seperti itu dan mereka berkata, karena dengan cara seperti itu saya mau menarik orang-orang untuk supaya dekat dan kenal saya. Are you sure you want to bring them to Jesus or you want to bring them to know yourself more? Halo, ada amin gak saudara? Makanya Tuhan Yesus berkata, kepada orang muda ini satu yang dia pasti nggak mungkin bisa lakukan, yaitu adalah menjual segala sesuatu. Dan orang muda ini memiliki respon, dia begitu sedih banget saudara. Sedih sekali. Karena Alkitab mengatakan sebab banyak hartanya. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Siapa yang kasih harta itu? Is that clear? Sama seperti kalau saya punya anak saudara ya. Kadang-kadang kalau anak kita punya makanan yang kita kasih. Apakah itu kue, roti, pastel, saudara coklat, permen. Saudara coba tanya kepada anak itu. Bagi dong ke mami daddy. Anaknya akan ngomong apa? Enggak, ini punyaku. Padahal itu bukan punyamu nah, itu punya mami daddy kamu yang dikasih ke kamu. Nangkep enggak? Makanya saya ngajarin kepada banyak parent. Saudara kalau anakmu mau kasih sesuatu ke kamu, saudara enggak boleh ngomong enggak mau dan kenyang. Karena sama dengan engkau mendidik egoisme mereka untuk muncul. Dan tidak perlu share. Saudara harus menerima itu. Dan kadang-kadang saudara harus tanya, kalau mami daddy ambil semua boleh enggak? Sebenarnya saudara perlu nggak ngambil semua daripada apa yang saudara sudah kasih ke anak saudara? Nggak perlu. Saudara nangkep nggak ini conversation ke arahnya kemana nih? Karena ini berbicara tentang hati, demikian pula dengan saudara. Kalau Tuhan, saudara baca gini kan enak ya? Pernah nggak saudara encounter Jesus dan kemudian ada satu tantangan dari Tuhan, di mana kemudian saudara diminta untuk melakukan sesuatu dan saudara mulai berpikir 1000 kali lipat. Benar enggak ini dari Tuhan? Kalau saudara dapat promosi, haleluya ini dari Tuhan pasti ini. Kok diem? Kena ya? Yuk, let's get it straight. Harta duniawi, slide berikutnya ini. Wow, harta duniawi siapa yang enggak mau ini? Oh, saudara mungkin bingung. Pastor Daniel ngerti juga ya? Ngerti! Ya, itu harga tas $500.000, mobil itu kira-kira $3 juta, rumah kira-kira itu sekitar $75 juta. Itu 1 jam tangan, saudara 1 jam tangan itu sekitar 5 sampai 10 miliar 1 jam tangan. Dan harta duniawi tidak akan pernah membuat Anda dan saya menjadi sempurna. Enggak bakal. Enggak bakal. Ini society yang kita hidupi, saudara, mari kita enggak bisa larang mereka karena itu bukan hidup kita. Tetapi ayo kita menjadi orang Kristen yang diberkati Tuhan dan akuntabel. Bertanggung jawab tentang apa yang menjadi berkat Tuhan buat kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Betul? Setuju? Pertanyaannya bagaimana saudara dan saya bisa menjadi lebih sempurna? Yaitu dengan cara saudara mengerjakan kehendak Bapa. Karena apa? Kalau saudara mengerjakan kehendak Bapa, saudara berarti sepikir, sepemahaman dengan pikiran Kristus. Maka walaupun kita belum dan tidak akan pernah sempurna, tetapi saudara satu langkah lebih mendekat dan serupa dengan Kristus dalam kesempurnaannya. Yang percaya katakan amin. Kalau jabatan, rumah besar, posisi, bahkan kondisi kehidupan saudara, jangan salah saudara, saya ingin selalu tampil lebih baik. Saya mau selalu punya barang yang berkecukupan. Karena hal-hal itu memang tidak bisa disangkal akan membuat kehidupan kita jauh lebih convenient.
Tetapi kita harus menarik garis batas mana yang lebay, mana yang convenient. Mana yang perlu, mana yang tidak. Karena ini bukan sesuatu yang objektif garis batas ini, tetapi subjektif. Saudara nggak bisa berkata, wih gila ya orang punya mobil aja, kenapa sih punya mobil sampai harganya 20 miliar saudara? Atau kenapa harus beli mobil yang 1,5 miliar atau 3 miliar, bukannya mobil yang 150 juta juga bisa tuh. Kalau orang misalnya nih ada beberapa komentar-komentar mengatakan, kan kalau misalnya daripada beli mobil 1,5 miliar, kan lumayan tuh 150 juta satu gereja bisa dapat semua. Gereja ACS maksudnya. Ya, lain saudara, lain, gak sama. Karena apa? Batasnya apa? Batasnya adalah pada waktu saudara mulai melebihi kemampuanmu, itulah batas lebay saudara. Jadi kalau memang beli mobil 1,5 miliar, itu saudara nggak maksa, kredit boleh nggak? Itu diskusi lain. Kredit saya rasa tidak masalah, sekali lagi asal tidak memalsukan data-data yang ada. Di mana saudara nggak punya, saudara ngomong punya, semua daripada, ini kan kasus pencurian data kan banyak sekali nih, mesti berhati-hati saudara. Di mana saudara tidak punya tetapi saudara membuat satu persona yang palsu kepada pihak-pihak peminjam yang mengatakan, oh I'm somebody that I'm not. Itu berbahaya. Karena apa? Di sana saudara akan berusaha memakai image-image palsu ini, barang-barang duniawi yang fana ini, untuk kemudian berusaha membuat orang lain sekeliling saudara berpikir bahwa I am somebody. Ini yang gak boleh saudara. Jadi kalau saudara mulai mengerjakan kehendak Bapa dan hidup berbuah, hal itu akan membuat saudara menjadi serupa satu langkah lagi dengan Bapa. Ini poin kita yang pertama. Harta duniawi tidak akan pernah bisa membuat saudara masuk dalam kesempurnaan. Enggak bakal. Enggak bakal. Ada amin enggak? Tetapi mengerjakan kehendak Bapa yang akan bisa membuat saudara satu langkah mendekati kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada pokok bahasan. Bapak Ibu sekalian, ini yuk saya mau tunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan apa yang kita lagi khotbahkan sekarang. Bible trivia, next slide, slide ke-7. Trivia, Bible trivia ini artinya apa saudara? Artinya tebak-tebakan gitu loh ya. Ini udah keburu dikeluarkan. Di dalam Alkitab kita itu ada, udah terlanjur keluar di sana. Ayat-ayat yang berbicara tentang doa itu ada 500 ayat. Tahu nggak ada berapa ayat yang berbicara tentang iman? Ya gampang banyak. Ini yang di rumah silakan Google kalau mau. Ya, jawabannya pasti bukan banyak. Ya, kalau banyak itu dalam bahasa Jawa itu berarti apa ya Bu ya? Enggak, itu loh anaknya. Anaknya apa? Oh, anaknya angsa ya? Oh, bebek, oke. Ya. Nah, jawabannya dari 500 ayat. Banyak nggak? Banyak banget. Jadi ada 500 ayat berbicara tentang doa, 500 ayat berbicara tentang iman. Berbicara langsung direct atau seputar doa dan iman, 500. Sekarang jangan dikeluarkan dulu. Saudara cek di Google saudara. Ada berapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang uang. Uang, kekayaan, harta benda yang relate dengan itu semua. Tahu nggak ada berapa banyak? Lebih banyak, gampang banget judulnya. Ada 2000 ayat yang berbicara tentang uang, kekayaan. 4 kali lipat. Atau 2 kali lipat kalau doa dan iman itu digabung menjadi satu. Dan tahukah saudara, lebih daripada 30% khotbah-khotbah Tuhan Yesus itu berbicara secara spesifik tentang kekayaan, keuangan. Berarti kita tahu bahwa hati Tuhan mengerti sekali struggle yang kita sebagai manusia hadapi di muka bumi ini, saudara. Ini satu-satunya kompetitor yang Tuhan Yesus punya. Yang akan bisa membawa anak-anaknya yang sudah tebus dengan harga yang mahal itu akan drifted away. Jauh daripada apa yang menjadi kehendak mula-mula daripada Tuhan. Dan kemudian bahkan masuk dalam rancangan iblis tanpa sadar. Dan menjadi orang-orang yang menghancurkan rencana Bapa. Wow, kayaknya kok gede banget ya. Kenapa? Apakah benar kita bisa menghancurkan rencana Tuhan? Saya yakin tidak. Tetapi saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah orientasi Tuhan.
dari apa yang tadi kita pelajari, Tuhan punya dua macam orientasi. Katakan dua orientasi. Orientasi Tuhan adalah yang pertama, Tuhan mempersiapkan kita untuk ada di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Katakan kekekalan. Tetapi at the same time, Tuhan lagi mempersiapkan kita semua. Hai jemaat Anugerah Church at Storehouse. Tuhan lagi persiapkan kita bukan cuma untuk berada di dalam kekekalan yang abadi, yang tidak tahu berapa ribu tahun dan juta tahun itu. Tetapi at the same time Tuhan begitu peduli akan satu short lifespan yang Alkitab katakan sekitar 70 sampai 80 tahun, maksimal 120 tahun. Di dalam satu masa yang begitu pendek dibandingkan dengan kekekalan yang abadi itu. Tuhan peduli akan keuangan. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang sudah pensiun, sudah retired, betapa menyedihkan hidup mereka pada waktu mereka ternyata kaget bahwa begitu kejam kehidupan pada waktu mereka nggak punya uang. Setuju, katakan amin. Kita kembali kepada slide ayat bacaan tadi, saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya kekayaan adalah alat, katakan kekayaan adalah alat untuk melaksanakan amanat agung. Alangkah indahnya kalau setiap anak Tuhan itu tahu bahwa bagian kekayaan yang saudara terima dari Tuhan itu bukan untuk membuat kesombongan kita semakin lama semakin tinggi, tetapi ada bagian yang harus kita mainkan untuk supaya amanat agung dapat didengungkan. Saudara, kami mau melatih Anda. Kami mau melatih setiap daripada saudara termasuk diri saya. Untuk mengerti bahwa ada amanat agung yang harus kita penuhi. Saudara, ini penting banget. Ini poin yang pertama. Yuk kita masuk kepada poin yang kedua. Kita kembali kepada Matius 19. Ayat 16, ayat 23 sampai beberapa ayat berikutnya. Yuk kita lihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan kata Pastor Daniel, tapi kata bos. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata bos, bukan kata saya. Saya kan hamba Tuhan. Tadi pagi atau kemarin saya berdoa, bos ngomong sampaikan ini. Saudara, jangan pernah berpikir dengan kekayaan. Lagi-lagi maaf nih, hanya orang-orang kaya yang lebih lihai, lebih pintar untuk memanipulasi banyak hal. Haleluya. Kalau saudara orang-orang yang, maaf nih, orang-orang yang sangat sederhana, paling yang saudara manipulasi adalah ibu-ibu kos misalnya yang saudara janjikan saudara mau bayar tanggal sekian dan saudara ternyata nggak bayar, ketemunya tinggal mau keluar pintu, lihat ibu kos sudah keluar belum? Kalau belum cepet lari misalnya, atau di warung Tegal, atau di warung Amigos. Tahu nggak Amigos? Agak minggir got sedikit. Ya, yang langganan itu loh saudara ya. Itu kalau orang-orang biasa, tetapi kalau orang-orang yang sudah kelasnya luar biasa, crazy rich. Yang saudara bisa manipulasi adalah bahkan sekota, gubernur, bahkan sampai presiden. Kemarin saya melihat ada satu postingan dari teman lama saya, saudara, yang dia vaksin di Singapura. Wah, kaget semua nih. Wah, kok bisa vaksin di Singapura? Dia tanya gini. Dia jawab gini, saudara. Oh iya, yang bisa vaksin di Singapura kalau kamu bukan orang Singapura atau enggak punya PR di Singapura adalah orang-orang yang di kelasnya diplomat. Dan semuanya itu tetap harus pakai karantina 2 minggu. Kecuali dia tulis, kecuali pengusaha besar tidak perlu karantina. This is Singapore. Hanya orang-orang kaya yang bisa mempunyai kemampuan untuk memanipulasi banyak hal. Saudara, kalau saudara lihat skema-skema investasi bodong, itu bisa dilakukan dengan orang-orang yang modelnya perlente. Pakai jam emas, pakai bling-bling yang banyak, pakai jas yang mahal harganya, pakai mobil yang miliaran. Tujuannya apa? Supaya mata kita kucek-kucek gini saudara, itu pun masih, oh ini bisa kok.
Berhati-hati. Betul nggak? Sorry saudara, saya tidak anti orang kaya pada khotbah ini, tetapi ini kata bos. Katakan kata bos. Bos besar, saudara. Ngomong sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara jangan benci saya ya. Ini bos besar yang ngomong, saudara. Saya cuma menyampaikan pesan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. 25. Murid-murid mendengar itu sangat gempar mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Keselamatan itu karya surga, bukan karya dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian berhati-hati kalau saudara ingin menjadi kaya. Nanti kita akan bahas ke sana juga. Tetapi ini ada satu misteri yang bagi banyak kita nggak ngerti. Bagaimana mungkin unta masuk, unta kan gede. Unta, bukan unta ini saudara. Unta masuk lubang jarum. Ini kata bos besar, lebih mudah seekor unta. Baca bersama-sama, yang di rumah juga, siap, 2, 3. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Ini quote, kutipan yang saya ambil dari bos besar. Halo, nangkep nggak? Kok tegang sih? Waduh Pak, cita-cita saya jadi Crazy Rich Jakarta Pak. Atau Pak, saya udah menawarkan diri. Ayo pemuda-pemuda, om-om yang kaya-kaya, saya available. Oh my God. Ya, yuk kita solve misterinya. Ini saudara, bagaimana mungkin unta masuk lubang jarum? Ada yang bisa tahu nggak? Ternyata, katakan ternyata. Makanya saudara, suatu pewahyuan kalau kita bisa pergi ke Israel. Di Israel sana, ini berbicara, yuk keluarkan. Nah saudara, ini pintu lubang jarum. Jadi lubang jarum itu bukan lubang jarum, actual jarum, tetapi berbicara tentang satu pintu. Yang dimana pada masa hari Sabat, semua pintu-pintu tertutup, tetapi namanya supplies tetap harus masuk kota. Atau saudara-saudara kan mereka kemungkinan ada yang dari luar kota tidak tahu tentang adat istiadat Yahudi, saudara. Dan merchant-merchant atau saudara-saudara ini, saudara, mereka itu nggak bisa mereka membawa unta-unta yang begitu banyak karena unta-unta ini adalah salah satu alat transportasi yang paling mutakhir dan efisien pada zaman itu. Nangkep enggak? Nah tetapi masalahnya pintu gerbang utama ditutup. Dan pintu kecil yang saudara lihat itu ya, di foto itu yang adalah pintu yang dianggap pintu lubang jarum, ini namanya the eye of a needle. Nah unta secara langsung nggak bisa masuk. Bagaimana caranya unta masuk? Kalau mau unta itu masuk, nomor 1, barang-barangnya harus di-unload dulu, turunin. Udah, kan banyak tuh saudara. Dan barang-barang itu kalau misalnya anggap aja bisa berharga ratusan juta tuh, satu muatan itu, betul kan? Ya, harus diturunin dan untanya harus nunduk pelan-pelan. Dan kalau nggak masuk, masih nggak bisa karena beberapa unta mungkin lebih besar. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari belakang saudagarnya nendang. Bam! Dapat nggak fotonya? Bam! Bam! Baru masuk. Makanya ini berbicara tentang kekayaan yang kita harus letakkan untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan nggak impress dengan jam tangan mahal yang saudara dan saya akan bisa punya. Atau kita semua bisa punya. Apalagi kalau itu palsu. Ya, nangkep enggak saudara? Saya nggak suka pakai barang-barang palsu. Saudara nggak akan menemukan saya mencoba untuk ada merek-merek tertentu, maaf nih. Saya nggak suka itu. Saudara, saya tawarin pun saya nggak akan pakai. Kecuali kalau itu asli. Serius. Lebih baik saya pakai jam-jam yang sederhana, tapi itu asli, itu saya. Kalau saya beli barang yang palsu, pernah nggak? Mungkin 1 kali, 2 kali, tapi saya akan pastikan nggak ada mereknya. Atau nggak ada yang lihat, karena saya lihat fungsinya. Serius. Ini sabuk juga nggak ada mereknya saudara, ini asli.
Nangkep ya? Itu saya nggak tahu dengan saudara. I do not need to impress anyone dengan barang-barang palsu. Saya nggak suka, geli aja gitu. Kalau lu nggak mampu, ya jangan pakai. Buat apa? Tiwas saudara, orang Surabaya itu tiwas itu apa ya? Terlanjur nanti kena gorok, ternyata palsu. Aduh, ngapain? Nangkep nggak saudara? Jadi ini berbicara, Tuhan tidak membenci orang kaya. Waduh, dalam banget ini saudara. Ini korbannya kok sukar banget ini. Saya berharap kita semua bisa belajar sesuatu. Saya percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang luar biasa melalui ACS. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau dibangkitkan? Tetapi kita harus mulai dengan benar. Let's start right. Ini poin yang kedua tadi saudara. Yuk kita masuk ke poin berikutnya saudara. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan? Yuk kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Haleluya. Waduh udah lemes semua nih. Udah lemes semua. Yuk berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nah makanya Bapak Ibu sekalian berbicara tentang hal ini. Kita mesti mengerti saudara. Apakah jadinya keuangan kita? Bila kita berdoa lebih banyak dalam pengelolaan keuangan. Kebanyakan kita berdoa tentang keuangan, tentang bagaimana mendapatkannya. Betul nggak? Halo? Tetapi pernah nggak saudara berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat dalam mengelola ini. Pernah nggak? Saya nggak perlu tanya kepada saudara pernah atau tidak, ini rahasia pribadi saudara dengan Tuhan. Tetapi saudara coba bayangkan, what would your finance be like? Saya nggak mengatakan tentang berapa besarnya saudara ya. Tetapi saya berbicara tentang bagaimana cash flow, pengaturan, pendistribusian kekayaan yang Tuhan tetap titipkan kepada saudara. Jadinya kalau saudara akan melibatkan Tuhan lebih banyak, berdoa lebih banyak dalam pengelolaan uang saudara. Kan kita berkata, Kristus sebagai poros. Kita seringkali bernyanyi, Christ is enough. Yakin? Udah berdoa dulu belum? Pada waktu saudara mau ngelola duit saudara. Saya belum ngomong tentang persepuluhan loh ini saudara. Ya, jangan ilfil dulu, ya. Nanti aja itu minggu keempat. Saya udah ngomong sama Pastor Debbie. Ya. Slide berikutnya. Makanya kita harus libatkan Kristus dalam keuangan kita, termasuk dalam pemasukan, pengeluaran, salah satu yang saya sebut investasi. Kalau saudara tahu bahwa pada waktu saudara mau invest, ternyata ada suatu suara yang berkata jangan, ya jangan. Ada amin saudara? Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan saya. Saya nggak berkata bahwa perusahaan itu pasti palsu, tidak. Atau termasuk misalnya untuk memproteksi, ada caranya kan. Kita nggak ngomong mekanismenya pada saat ini. Tetapi artinya apa? How do we involve Christ as the center of our finance? Saudara sadari bahwa itu bukan duit kita, duit bos. Saudara adalah financial manager yang Tuhan tetapkan di muka bumi ini untuk mengelola sejumlah kekayaan besar, kecil. Ini subjektif sekali saudara. Tetapi kita harus sadar bahwa saudara dan saya kita adalah pengelola saja. Berarti kita harus mengerti kenapa Tuhan mempercayakan sejumlah uang atau membatalkan beberapa transaksi yang sudah di depan mata. Karena ini bukan uang kita. Bukan uang kita. Tuhan gak pernah mau kita menjadi orang Kristen yang kedagingan. Boleh gak kaya? Boleh banget. Bisa gak orang Kristen menjadi kaya? Menurut saya harus. Tetapi maaf nih saudara. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk masuk di dalam penderitaan karena Tuhan bisa memamerkan kemuliaannya baik melalui kondisi saudara berkelimpahan ataupun berkekurangan. Tetapi maaf, saya tidak mau menerima
suatu kebenaran bahwa saudara memang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi orang miskin. Enggak. Kalau hari ini saudara hidup dalam kondisi kemiskinan, saudara harus mulai bertanya Tuhan, bukan mencari kesalahan, bukan mengatakan saya dikutuk. Tuhan, what do I do untuk saya bisa menjadi minimal kondisi ekonomi saya lebih baik? Saya sudah sering bertemu dengan orang-orang yang dalam kondisi terpuruk secara ekonomi, saudara. Ekonomi dulu. Saudara, saya tahu kekayaan bukan cuma uang, tetapi bulan ini kita lagi ngomong tentang duit. Saya pernah bertemu dengan orang-orang yang terpuruk secara ekonomi. Bukan saya mengajarkan, tetapi Tuhan memberikan hikmat melalui ucapan mulut saya. Dan saya melihat bagaimana hidup mereka berubah menjadi jauh lebih baik. Saya punya 2 orang anak, saudara sudah cukup banyak yang punya anak di sini. Saudara, kalau saudara punya anak, apakah saudara punya cita-cita anakmu? Tuhan, tolong buat anak saya miskin. Tolong Tuhan, supaya dia mengenal Engkau lebih baik lagi. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Kalau saudara aja yang kata firman Tuhan adalah orang tua yang jahat secara tanda kutip, tidak akan memberikan batu kalau saudara anakmu minta roti, apalagi Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan pemilik alam semesta dan segala macam kekayaan di dalamnya. Dan dia tidak pernah dalam benaknya untuk membuat saudara dan saya miskin. Camkan itu. Kalau saudara bertanya bagaimana melibatkan Tuhan, mulai cek bagaimana saudara receive your earning. Bagaimana saudara menghasilkan duitmu? Apakah legal atau tidak legal? Alkitabiah caranya atau tidak? Kalau tidak, berubah. Udah saudara. Kalau saudara masih menjalankan bisnis dengan model-model illegal, berarti saudara sudah memilih tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara. Tetapi kalau saudara mulai percaya bahwa Tuhanlah yang membuat saudara menjadi orang kaya, atau menjadi diberkati, minimal diberkati. Diberkati dan kaya 2 hal yang berbeda. Ada orang-orang yang begitu sederhana tetapi mereka contentment. Bahasa Alkitab contentment. Saya merasa tercukupi, satisfied, fulfill, itu content. Walaupun rumah gak besar, walaupun mobil gak miliaran, walaupun anak gak bisa kuliah di luar negeri, it's okay. Itu bukan itu semua saudara. Tetapi how do you believe bahwa hidup saudara sudah diberkati oleh Tuhan? Nggak mungkin minimal orang yang susah makan, susah bayar tagihan, berkata hidup saya diberkati Tuhan. Omong kosong. Omong kosong. Setuju dengan saya, katakan amin. Saudara harus mulai melihat ini dan mulai berdoa minta Tuhan hikmat. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, apakah Tuhan tidak menginginkan kita kaya? Tidak, konteksnya bukan itu. Yang dimasukkan oleh ayat ini adalah berbahaya sekali kalau orang ingin mencapai sesuatu tetapi tidak mengerti tujuannya. Jadinya apa saudara? Bahaya banget kalau kita terus mengekspos kekayaan. Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang susah kaya? Mereka akan menghalalkan berbagai macam cara. Kejahatan akan begitu meningkat karena kefrustasian. Ini lagi didengungkan di negeri ini sekarang. Saudara cek di beberapa YouTube orang-orang yang lagi berpikir kritis akan hal ini. Karena apa? Ini sudah mulai mengkhawatirkan. Satu sisi di negeri ini ada radikalisme. Betul nggak? Satu sisi ada orang-orang yang susah sekali hidupnya. Satu sisi ada orang-orang yang demikian gampang dapat duit. Tim memuji silakan kembali ke tempatnya. Dan bagaimana nih? Kok kayaknya nggak adil kehidupan ini gitu loh saudara. Makanya kita harus sadar bahwa ini duitnya Tuhan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita harus belajar tentang keuangan dalam firman Tuhan supaya mengerti apa yang menjadi hati Bapa tentang keuangan ini. Bagaimana dia ingin kita diberkati. Ayat 27, saya akan cepat saudara karena waktu ya. Ayat 27 berikutnya.
Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh Tuhan? Kata Yesus kepada mereka 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, underline kata-kata yang mengikut aku. Ini berbicara bahwa Tuhan menghendaki kita untuk ginosko, untuk yada dengan dia. Artinya apa? Berbicara tentang covenant yang dari mimbar ini selama 6 bulan terakhir kami dengungkan hidup di dalam covenant keuangan akan Tuhan. Ginosko itu seperti layaknya hubungan suami dan istri. Sehingga 28 Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu. Ini tadi udah saya baca saudara. Berikutnya maaf 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Wow. Baca bersama dengan saya 23. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, kalau saudara serahkan seluruh keberadaan hidupmu kepada Tuhan, dia sanggup melipat gandakan. Saudara, waktu Tuhan meminta kami berdua untuk melayani dia secara full time, banyak orang tidak paham. Saya tidak bragging tentang apa yang menjadi pelayanan kami. Kami jauh lebih muda waktu itu. Di tahun 2003, 2004, 2005 itu masuk masa transisi. Saudara, kami melayani Tuhan bukan karena kami bangkrut. Bukan karena kami gak bisa kerja, enggak. Waktu itu bahkan saudara, Tuhan lagi mengizinkan saya untuk mengerjakan satu proyek karena Indonesia waktu itu butuh modal dari berbagai macam tempat. Ada satu proyek yang sudah dapat saudara. Dan harganya 1,5 triliun. Saya gak pernah saksikan waktu saya khotbah ini. Dan proyek itu udah masuk. Tuhan pakai kami untuk bisa menjembatani bridging proyek itu. Dan sejumlah uang udah mulai ditransfer untuk mencapai angka 1,5 triliun waktu itu. Tetapi waktu itu panggilan datang. Kami harus memilih, melayani Tuhan atau ngejar karir. Bapak Ibu sekalian, saudara tahu jawabannya. Kami memilih untuk meninggalkan segala-galanya. Dan kami memilih untuk mengejar Tuhan. Saya tidak berkata bahwa setiap daripada saudara yang ada di storehouse ataupun di rumah harus menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu seperti kami, tidak. Tetapi sekarang waktunya untuk kita bersinergi. Sehingga Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk mulai mendesain sistem pelayanan yang sedikit berbeda. Mari saudara. Tuhan tidak ingin hati kita berubah. Berbicara masalah uang, poin yang ketiga adalah bagaimana hati kita nggak berubah. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Test case-nya adalah pada waktu kepada orang kaya muda itu Tuhan berkata, tinggalkan segala sesuatu, baru ikut aku. Dia gak bisa. Berapa banyak orang yang pada waktu diberkati Tuhan, dia mulai meninggalkan pelayanan, meninggalkan komitmen dengan Tuhan, meninggalkan covenant pernikahan masa mudanya, dan mulai mempunyai simpanan-simpanan, mempunyai istri kedua, istri ketiga, mulai menjadi orang yang tidak bisa lagi relate dengan banyak orang. Pada saat itu, saudara, kita tahu bahwa hati kita sudah berubah. Saya berdoa dan berharap bulan ini saudara kita akan mengerti tentang hati Bapa dalam hal keuangan. Kita lompat ke slide 23, 1 menit lagi. Selasa ini saudara, saya dan Pastor Debbie akan launching podcast baru. Saya mau mengundang setiap daripada saudara, termasuk yang Anda di rumah, yuk masuk ke dalam Zoom. Ini podcast tentang keluarga saudara. Ini penting banget. Supaya apa yang kami khotbahkan itu bisa menjangkau kepada dunia. Kami bentuk podcast ini dengan bahasa yang lebih lugas, yang tidak terlalu gerejawi. Kita lihat satu video klip singkat ya, 1 menit aja, kemudian saya selesai. Ya, silakan. Gak pernah. Oke. Dongkol banyak.
sampai akhirnya lu berkata orang dulu waktu pacaran fun, tapi kemudian pada waktu menikah ternyata Berubah. orang ini brengsek banget gitu. Kalau aku jujur ya, aku pernah sih mikir kayaknya aku salah deh married sama dia gitu. Nah ternyata orang yang menikah ulang karena kawin cerai ini 70% daripada pelakunya mereka bercerai lagi, sadar sama aja ya gitu ya, maksudnya Jadi setiap pernikahan itu semestinya sama gitu aja kan. Jadi gitu. kalaupun misalkan hari ini dalam pernikahan Yes. kalian itu ada menghadapi suatu masalah prahara, pilihan itu juga tetap ada. Yes. Pilihlah untuk bertahan di dalam pernikahanmu. Pilihlah untuk restorasi terjadi dalam pernikahanmu. Alright, jangan lupa saudara untuk saudara daftarkan diri Anda, nanti kita akan umumkan lebih lanjut untuk ikut launching podcast Love Revolution melalui Zoom pukul 19.20. Haleluya, mari kita berdoa saudara. Haleluya, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Tuhan, firman-Mu telah didengungkan dan biarlah Engkau yang beracara. Engkau yang sanggup merubah kehidupan kami. Kami minta kuasa-Mu bekerja. Biarlah bulan ini pada waktu kami terus akan belajar tentang finance. Kami tahu ada hal-hal besar yang Kau mau lakukan melalui gereja ini kepada anak-anak-Mu, bahkan menjangkau kepada dunia ini. Blessed be your name. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Halo Jemaat ACS. Hari ini kita dilayani oleh Pastor Daniel Hendrata dengan tema Cinta Uang versus Cinta Tuhan. Kalau lu apa, Feb? Cinta uang apa cinta Tuhan? Cinta Tuhan. Oh, sama sih, aku juga cinta Tuhan. Oke, buat jemaat yang tadi udah dengerin tuh ya firman Tuhan, buat kalian yang cinta Tuhan, komen-komen di bawah jawaban kalian apa. Sekarang kita akan memberikan persembahan buat jemaat yang berada di Indonesia, bisa memberikan melalui QRIS. Dan untuk jemaat yang ada di luar negeri bisa memberikan persembahan melalui PayPal. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, biar kiranya Tuhan persembahan kami Bapa, Engkau yang memberkati kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Salia. Amin. Amin. Terima kasih untuk persembahannya. Nah, sekarang kita akan menyampaikan beberapa pengumuman nih terkait kegiatan kita seminggu ke depan. Yang pertama apa, Kak? Yang pertama, kita ada ibadah hari Kamis jam 7 malam live di YouTube. Yang kedua, hari Minggu kita akan kembali beribadah seperti biasa. Dan hari Minggu itu kita masih membahas tentang financial series. Khusus hari Minggu kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengelola keuangan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal ibadah nih ya, Feb, kita juga di ATS sudah bisa ibadah onsite. Wah, jadi buat kalian nih jemaat yang udah rindu banget, udah kangen, pengen banget ibadah itu datang ke gereja karena udah bosan ibadah online, bisa banget. Jadi tinggal klik link free yang ada di bio Anugerah Church. Nah, setelah itu kita ada komsel bersama, ada 3 komsel. Yang pertama ada komsel youth, yang kedua ada komsel Sion, dan yang ketiga ada komsel apa, Ron? Ada komsel Selasa. Jadi buat kalian yang mau join juga bisa dengan menggunakan link free yang tadi. Jadi di situ ada banyak banget. Jadi bisa dicek dulu mau pilih yang mana, komsel youth, komsel Sion, atau komsel Selasa. Nah, sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Bapa. Mari saudara, biarlah berkat Tuhan tercurah kepada kehidupan-Mu. Berkat khususnya tentang keuangan. Kami minta breakthrough. Tuhan, apabila memang ini waktu-Mu untuk memberikan terobosan-terobosan kepada anak-anak-Mu. Bagi mereka yang ada di storehouse ataupun yang di rumah. Terima saudara, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. I speak blessings, life to you in Jesus mighty name. Kamu adalah kepala dan bukan ekor. Aku berdoa biarlah hikmat-hikmat Tuhan akan terus menjelajah kehidupan saudara. Selagi engkau berurusan dengan keuangan, dengan bisnis saudara, dengan semua macam transaksi, bahkan dengan kehidupan finansial saudara. Ada hikmat Tuhan yang akan terus membawa engkau naik dan tidak turun. Karena engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau terima sekarang kasih setia daripada Bapa
dan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama dengan kami di AJS, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di serial dan bahkan khotbah berikutnya. Be blessed.